Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu guru hebat, juga kakak-kakak yang sudah hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Sunarti. Saya sekarang bekerja di Smith Almarjan Kota Bekasi. Pada siang hari ini izinkan saya memandu sebagai host pada acara Vikon pada siang hari ini. Vikon pada siang hari ini akan diisi oleh presenter kita, yaitu Ibu Yustika Hardiani MPD. Beliau akan memaparkan materi mengenai menilai karya melalui resensi. Kemudian moderator kita pada siang hari ini akan dipandu oleh Bapak Iman Nugraha Setiadi sebagai moderator. Dan berikut beberapa peraturan pada Vikon siang hari ini. Yang pertama adalah mohon memutekan mikrofonnya selama presenter memberikan materinya. Kemudian yang kedua, jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu semua, juga kakak-kakak yang sudah hadir di sini, menuliskan pada kolom chat kami. Yang ketiga, presensi akan kami berikan insya Allah pada pukul 13. Demikian Bapak Ibu semua dan kakak-kakak yang hebat yang sudah hadir pada siang hari ini. Mari kita ikuti acara ini, dan acara ini akan saya serahkan kepada Bapak Iman Nugraha Setiadi SPD selaku moderator. Bagaimana Pak Iman? Oke, Apakah siap siap untuk Ibu, memandu? diterima cukup. Oke, Baik. siap. Terima kasih Ibu Ya, Dwi. baik Pak Iman, Suaranya. saya serahkan acaranya kepada Bapak. Monggo. Oke, siap ya. Terima kasih Ibu Dwi. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat, dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam hormat, salam hangat dari saya pada rekan guru, pada anak didik ataupun siswa-siswi SMKN 1 Perkenalkan, nama pribadi, nama saya adalah Iman Nugraha Setiadi, dan kita ada 3 tim. Yang pertama itu untuk host adalah Bu Dwi Sunarti, dan yang kedua sebagai moderator saya Iman Nugraha Setiadi. Dan alhamdulillah kita mendapatkan presenter yang sangat wow kalau menurut saya, karena selama kita bekerja sama hampir 2-3 minggu, 2 minggu 3 minggu kita bekerja sama Bu Dwi, Bu dan Bu Yustika. Oke, sebelum ke sana saya akan memperkenalkan dulu untuk presenter kita, dan alhamdulillah presenter kita sudah ready, sudah siap dengan materinya yang mudah-mudahan ini dapat mendapatkan nilai lebih buat kita dan menjadikan kita lebih oke di dalam melaksanakan apapun. Oke, kita lanjut untuk kurikulum vitae dari Ibu narasumber kita. Nah, kita kasih tahu dulu Ibu presenter kita yang bernama Ibu Yustika Hardiani MPD. Alhamdulillah. Tempat tanggal lahir Bogor 21 Agustus 1986. Pendidikan SD Pelita Jakarta Timur, tahun lulus 1998. Terus dilanjutkan ke SMPN 49 Jakarta Timur, lulus tahun 2001. Dilanjutkan Seman 48 Jakarta Timur, lulus tahun 2004. Terus S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNJ, tahun lulus 2008. Dan dilanjut alhamdulillah S2 Pendidikan Bahasa Pasca Sarjana UNJ, lulus tahun 2013. Saat ini bertugas sebagai guru SMKN 1 Kabupaten Bekasi dan menjadi sekretaris MGMP Bahasa Indonesia SMK Kabupaten Bekasi. Kalau lihat dari kurikulum kita ini subhanallah ya, alhamdulillah. Dan saya harapkan kepada para partisipan untuk bisa memute mic-nya agar kondisi
berjalan dengan lancar dan tanpa ada gangguan-gangguan yang berarti. Oke, tanpa membuang waktu, saya persilahkan kepada Ibu Dwi, kepada Ibu Yustika untuk memaparkan materinya, yaitu menilai karya melalui resensi. Oke, Bu Yustika, sudah ready kah Bu Yustika? Iya Pak Iman. Bagaimana suara saya jelas Pak Iman? Oke, alhamdulillah relatif cukup Suara saya jelas? Jelas Bu, Relatif jelas. cukup jelas. Relatif cukup jelas. Terima kasih. Volumenya cukup kencang ya Bu, ya Pak Iman ya. Siap. Cukup kencang ya. Iya. Siap, lumayan. siap. Ya baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Dwi Sunarti selaku host kita pada siang hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iman Nugraha dari SMK Negeri 1 Cikarang Pusat yang tadi telah menjadi moderator memperkenalkan saya. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang terlibat dalam virtual koordinator training batch 6. Yang saya hormati para instruktur PJ Wilayah dan Korwil. Yang saya hormati rekan-rekan guru, teman-teman saya dari SMK Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi. Dan tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan seluruh siswa-siswi yang terlibat dalam Vicon Webex siang ini, antara lain dari siswa-siswi kelas 11 SMK Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak, Ibu, rekan-rekan serta para pelajar yang saya hormati, pada siang ini izinkan saya untuk sharing materi mengenai menilai karya melalui resensi. Nah, dalam konteks ini, penyampaian materi berikut ini, saya berpedoman kepada sebuah ungkapan tentang persepsi, yaitu persepsi adalah cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan ini mengenai materi resensi adalah persepsi saya terhadap beberapa literatur yang saya baca berkaitan dengan resensi. Berikutnya, kebetulan sekali pada siang ini banyak siswa kelas 11 dari SMK Negeri 1 Setu yang ikut bergabung. Itu dikarenakan kebetulan materi yang akan saya bawakan ini dipelajari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 di semester genap ini. Nah, ada kompetensi dasar yang membahas mengenai resensi, yaitu kompetensi dasar 3.17 menganalisis kebahasaan resensi setidaknya 2 karya yang berbeda, dan juga satu lagi kompetensi dasar 4.17 mengonstruksi sebuah resensi dari kumpulan buku cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Ya baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman partisipan. Nah, saya lanjutkan. Berikutnya, mengapa kita mempelajari
resensi. Kalau dapat saya simpulkan dalam sebuah bentuk lingkup bagan, jadi ternyata resensi itu ada kaitannya dengan apresiasi. Nah, apa itu apresiasi? Apresiasi yang berasal dari padanan kata appreciation dalam bahasa Inggris, yang artinya adalah penghargaan, itu konsepnya adalah bagaimana kita menghargai sebuah karya. Baik itu karya seni musik, seni tari, seni lukis, seni rupa, maupun seni dalam bahasa yang disebut sastra. Nah, jadi sebenarnya resensi itu adalah bentuk apresiasi tingkat tinggi. Jadi ketika kita mengawali kegiatan menghargai sebuah karya orang lain, itu apresiasi tahap awalnya yang tingkat dasarnya adalah mengenal dan menikmati. Jadi ketika kita senang mendengarkan lagu, mendengarkan orang membaca Al-Quran, atau senang menonton film, nah itu adalah bentuk apresiasi yang paling mudah, yaitu dengan mengenal dan menikmati. Nah, kemudian tahap berikutnya dalam penghargaan atau apresiasi yaitu menghargai. Ketika kita mendengarkan lagu Aisyah, istri Rasulullah, yang dibawakan oleh Sabian Gambus, kemudian kita ikut merasakan syahdu, merasakan rasa cinta yang luar biasa kepada Nabi. Nah, itu adalah konsep apresiasi dalam tahapan menghargai. Ketika kita ikut tertawa saat menonton tayangan ini talk show yang lucu, nah itu juga bentuk apresiasi dalam konteks menghargai. Artinya pesan yang ingin disampaikan kepada pembuat karya dapat diterima oleh para pendengar atau pembaca. Nah, kemudian dalam apresiasi ada apresiasi yang sudah naik levelnya agak lebih tinggi, yaitu pemahaman, penghayatan, dan penerapan. Nah, salah satu bentuk memahami karya dengan baik yaitu dengan cara membuat sebuah resensi. Nah, sebenarnya ketika membuat resensi, apa saja yang bisa dibuat resensi? Ada film, ada lagu, dan ada buku. Nah, tapi pada konteks ini kita membatasinya pada resensi buku ya. Itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ada gambar pemandangan sedikit sebagai selingan ya. Saya yakin kita semua rindu ya jalan-jalan ke tempat ini, melihat hijaunya sawah, semburat sinar matahari yang menembus pohon kelapa. Rindu karena sudah hampir lebih dari sebulan kita bekerja dari rumah, berdoa dari rumah, belajar dari rumah karena adanya wabah COVID-19. Nah, mudah-mudahan segera berlalu dan kita bisa mengapresiasi keindahan lukisan alam karya Tuhan ini. Nah, berikutnya apa yang dimaksud dengan resensi? Secara etimologi, jadi etimologi itu adalah asal usul kata ya, ilmu yang mempelajari asal usul kata. Secara etimologi, resensi itu berasal dari bahasa Belanda resenti dan bahasa Latin resensio, resensker atau pula revider, yang mempunyai arti mengulas kembali ataupun melihat kembali. Sementara kalau dalam padanan bahasa Inggris, resensi ini dapat juga dikatakan sebagai review. Nah, jadi ketika kita melakukan resensi, sepertinya sama dengan melakukan review. Nah, kalau dalam KBBI, resensi itu diartikan sebagai timbangan atau pembicaraan dan juga ulasan mengenai buku. Nah, mungkin ada pertimbangan karena pada resensi akan dibahas keunggulan dan kelemahan dari buku yang merupakan kunci dari sebuah resensi. Sedangkan menurut beberapa ahli, antara lain WJS Purwadarminta, beliau menekankan resensi sebagai suatu pertimbangan atau perbincangan mengenai sebuah buku yang menilai kelebihan atau juga kekurangan buku tersebut. Kemudian menilai juga apakah menarik atau tidaknya tema dari isi
buku yang diresensi. Kemudian juga bisa juga berisi kritikan serta memberi dorongan untuk halayak atau masyarakat mengenai apakah butuh atau tidak kita terhadap buku tersebut untuk dibaca ataupun dibeli. Nah, perbincangan buku tersebut yang dalam hal ini resensi itu biasanya dimuat di surat kabar atau majalah seperti itu. Ya. Nah, berikutnya ini adalah contoh sebuah resensi yang dimuat di surat kabar Kompas ya. Nah ini contohnya. Jadi biasanya resensi itu medianya disebarkan melalui majalah atau surat kabar. Namun kalau dalam era milenial seperti sekarang, banyak juga yang membuat resensi buku ataupun resensi film, kemudian disebarkan melalui blog seperti itu. Nah berikutnya, menurut Sulastri, resensi itu karena tadi secara etimologi berasal dari bahasa Belanda, yaitu resentie, yang artinya kupasan atau pembahasan. Jadi dapat dikatakan juga resensi itu ialah kupasan atau pembahasan mengenai buku, film, ataupun drama yang biasanya disiarkan lewat media massa seperti surat kabar ataupun majalah. Nah, masih pengertian resensi menurut Saryono dalam bukunya. Kalau menurut Saryono, beliau membahas bentuk resensi ya. Jadi resensi itu ditulis dalam bentuk esai atau karangan bebas. Bisa juga berisi sebuah laporan, ulasan, dan pertimbangan baik buruk, kuat lemah, bermanfaat atau tidaknya, benar atau salahnya, argumentatif atau tidaknya dari buku tersebut. Nah, menurut Saryono, selain berbentuk esai, sebuah resensi juga harus didukung dengan adanya ilustrasi buku yang diresensi, baik berbentuk foto buku ataupun fotokopi sampul bukunya. Nah, jadi kalau menurut pendapat Saryono ini, ketika kita hendak melakukan resensi buku, maka kita wajib menyertakan ilustrasi cover bukunya. Gitu. Nah, berikutnya, kalau menurut Tepu yang membedakan dengan pemahaman yang lain tentang pengertian resensi, kalau pada pengertian si Tepu ini ditambahkan bahwa objek resensi itu tidak hanya terbatas pada buku saja, tapi bisa juga yang diresensi berupa film, drama, pameran, dan berbagai bentuk tampilan lukisan. Apalagi sekarang banyak sekali ya film-film yang diresensi, resensinya dulu keluar, kemudian disukai pembaca, sehingga membuat pembaca itu penasaran, dan film itu akhirnya banyak yang menonton. Nah, berikutnya, selanjutnya ya, kita lanjut. Nah, apa sih tujuan resensi itu? Tujuan dari resensi adalah untuk membantu pembaca memberikan gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Jadi sebelum kita membaca karyanya, kita membaca dulu penilaiannya, apakah karya itu sudah baik atau tidak. Kemudian dari resensi juga tujuannya untuk memahami kelebihan dan kelemahan pada karya yang diresensi. Selain itu untuk memberikan masukan kepada pembuat karya dalam bentuk kritik dan saran yang tentunya membangun ya. Dalam hal ini diksi atau pilihan kata perlu dipilih dengan baik agar dapat menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian juga dengan resensi tujuannya dapat memberikan pemahaman dan informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang karya yang diresensi. Nah, itu adalah tujuan dari resensi buku ataupun film. Nah, kemudian apa sih manfaat resensi? Nah, ada 4 manfaat dari kegiatan resensi. Yang pertama, dengan adanya resensi, manfaatnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan tentang kualitas suatu karya. Apakah karya itu masih memiliki kelemahan atau sudah bagus, seperti itu.
Yang kedua, manfaat resensi berupa nilai ekonomis. Nah, kalau kita sudah terbiasa menulis resensi, kita dapat mengirimkan resensi kita ke media massa, seperti surat kabar atau majalah. Nah, nanti dari sana bisa mendapatkan insentif. Yang ketiga, manfaat resensi yaitu sebagai sarana untuk mempromosikan buku yang baru terbit atau yang baru keluar. Dan yang keempat, sebagai pengembangan kreativitas kita sebagai lahan untuk kita dalam latihan menulis. Nah, kebetulan di sekolah-sekolah ada kegiatan literasi yang diterapkan setiap hari ya. Terutama kalau di sekolah saya di SMK Negeri 1 Setu, tempat saya bertugas, itu setiap hari ada kegiatan literasi di pagi hari sebelum belajar. Nah, siswa-siswi membaca literasi ya, membaca teks. Kalau dari kegiatan literasi itu hanya membaca, nah kemudian kita bisa melanjutkannya dengan membuat feedback, umpan balik, dengan cara membuat resensi. Nah, dengan resensi itulah kita bisa mengetahui apakah kita memahami apa yang kita baca atau tidak. Nah, kemudian lanjut ya. Nah, baik, apa yang mau kita resensi? Nah, pada konteks ini yang kita resensi adalah buku. Nah, klasifikasi buku yang mau kita resensi adalah dua jenis ya, yaitu buku non-fiksi dan buku fiksi. Perbedaannya adalah kalau buku non-fiksi yaitu buku yang isinya itu berupa hal-hal yang sifatnya faktual. Sedangkan buku fiksi adalah hal-hal yang isinya bersifat imaji atau ada unsur imaji atau hayalan di dalamnya. Nah, kadangkala kita bingung menentukan ini buku kategorinya fiksi atau non-fiksi gitu ya. Nah, dalam ilmu perpustakaan ada yang disebut sistem klasifikasi Decimal Dewey. Nah, ini adalah sistem yang membagi beberapa buku sesuai dengan bidangnya. Apakah termasuk kategori non-fiksi atau fiksi. Nah, misalnya kategori buku komputer, informasi, referensi umum, itu masuknya non-fiksi. Filsafat dan psikologi, itu masuknya juga non-fiksi. Kemudian agama, itu masuknya non-fiksi. Ilmu sosial, ilmu bahasa, sains, matematika, teknologi, kesenian, rekreasi, sejarah, serta geografi itu adalah buku-buku yang masuk dalam klasifikasi kategori non-fiksi. Ada sebuah bidang yang masuk dalam kategori fiksi, yaitu adalah buku-buku sastra ya. Nah, jadi buku-buku sastra ini kategorinya adalah fiksi. Nah, apa saja sih Bu contoh buku-buku sastra? Nah, contoh buku-buku sastra yang tergolong buku fiksi yaitu antara lain antologi puisi, kumpulan pantun, kumpulan syair, kemudian ada prosa atau cerita yang terdiri atas novel, roman, cerpen, cerita rakyat atau folklore yang di dalamnya ada dongeng, fabel, sage, mite, dan legenda, serta kumpulan naskah drama. Jadi ketika nanti kita sedang membaca novel misalnya novel apa? Novel Milea misalnya. Nah, itu berarti kategorinya adalah buku fiksi. Seperti itu. Kemudian kalau kita tidak tahu cara mencari ini kategorinya apa, non-fiksi atau fiksi, nah, kalau kita lihat di bagian belakang buku, kalau kita baca buku, itu dekat kode buku ya, kode bukunya, ini ada kategori buku nih yang ditulis oleh penerbit. Nah, misalnya di sebelah kiri ini ada kategori novel. Ini kalau dibalik, ini adalah novel Matahari karya Terelie. Dan di sebelah kanan, ini adalah klasifikasi contoh buku non-fiksi komedi. Non-fiksi komedi ini saya ambil dari buku karya Raditya Dika, seperti itu. Nah, lanjut ya.
Kemudian apa sih pentingnya resensi? Tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian ini adalah beberapa judul novel yang sering sekali diresensi. Nah, kebetulan judul-judul novel ini diresensi karena memang isinya menarik. Sehingga ketika diresensi, banyak yang membeli, bukunya menjadi bestseller, dan kemudian banyak produser film yang tertarik. Akhirnya novel-novel bestseller ini dialih mediakan menjadi film. Dan ternyata filmnya pun laris di pasaran. Nah, ini sangat menarik ya bagi saya secara pribadi. Saya merasa sangat beruntung mengambil bidang bahasa dan sastra Indonesia, karena selain ini adalah pekerjaan saya juga bisa menyalurkan hobi saya, yaitu membaca novel dan menonton film. Nah, yang menarik adalah kadangkala resensi ini bisa membuat nilai dari sebuah karya itu jadi meningkat gitu. Contohnya film Bumi Manusia ya. Film Bumi Manusia itu diangkat dari novel Bumi Manusia, sebuah masterpiece dalam sastra Indonesia, karya Pramudia Anantatur. Nah, kemudian karena filmnya ini, walaupun para remaja, termasuk murid-murid saya mungkin, awalnya menyukai dan menanti film Bumi Manusia ini karena pemainnya adalah Iqbal Dilan ya, yang menjadi Dilan. Tapi kemudian dari menonton filmnya, banyak sekali remaja yang tertarik untuk membaca novel aslinya. Walaupun novel aslinya itu termasuk kategori novel masterpiece yang cukup sulit gitu. Nah, jadi ini salah satu umpan balik dari pentingnya ada resensi buku, resensi film seperti itu. Ya, saya lanjut. Kemudian apa sih modal kita untuk melakukan resensi terhadap buku, film, ataupun karya lain? Nah, kalau untuk melakukan resensi buku, modal utamanya hanya satu, yaitu kita harus membaca bukunya. Jadi, kita tidak bisa melakukan resensi kalau kita belum membaca bukunya. Nah, ketika sudah membaca bukunya, sudah mulai memahami isinya, baru kita memberikan ulasan atau review dalam bentuk resensi. Ya, sebagai informasi, orang yang melakukan resensi namanya adalah peresensi atau pereview. Nah, kemudian setelah kita membaca buku, apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, ketika kita hendak menyusun sebuah resensi, ada unsur-unsur resensi yang harus kita pahami. Nah, ini saya menyingkatnya menjadi kelihatan di layar JIIKP. Apa saja? J-nya adalah judul resensi, I-nya adalah identitas buku, I yang kedua adalah isi buku, K-nya adalah keunggulan dan kelemahan buku, serta P-nya adalah penutup. Nah, jadi ini adalah 5 unsur yang harus ada dalam sebuah resensi. Seperti itu. Nah, kita akan masuk ya ke bagian-bagian dari masing-masing unsur resensi ini. Ya baik, sebelumnya saya ingatkan, itu di kolom chat ada presensi bagi partisipan yang sudah hadir, silakan mengisi presensi ya. Nah, baik, rekan-rekan hebat, saya lanjutkan. Nah, jadi kita akan masuk memperdalam unsur-unsur dalam setiap resensi ini. Yang pertama, ada judul resensi. Judul resensi bukanlah judul buku yang kita resensi, seperti itu. Judul resensi adalah judul dari resensi yang kita buat. Jadi judul resensi berbeda dengan judul buku yang kita resensi. Nah, misalnya
Judul resensi bukunya yang kita resensi adalah Laskar Pelangi atau 5 cm atau Dilan atau Milea. Nah, ini yang kita buat judulnya tidak boleh sama dengan judul buku ini. Jadi kita harus membuat judul secara keseluruhan tentang isi buku. Dan yang kedua, dalam membuat judul resensi, kita harus bisa memilih diksi atau pilihan kata yang menarik sehingga memberikan nilai tersendiri dan orang menjadi tertarik untuk membaca resensi kita. Contohnya Bu, saya minta contoh. Oke, baik. Nah, berikutnya. Saya baru selesai membaca sebuah buku karya Raditya Dika. Kebetulan saya ini penggemar berat ya dari Raditya Dika. Saya mengikuti karya Raditya Dika sejak bukunya yang pertama, yaitu Kambing Jantan, sejak tahun 2005 hingga sekarang. Jadi kira-kira sudah 14 tahun saya menjadi penggemar berat Raditya Dika. Nah, ketika saya membaca buku Koala Kumal, yang saya tangkap isinya yaitu selain unsur komedinya ya. Jadi Raditya Dika ini memang seperti curhat dalam bukunya, tapi dalam konsep komedi. Maaf. Nah, dalam buku Koala Kumal ini, Raditya Dika itu memberikan pesan kepada saya secara tidak langsung. Isinya bahwa dalam hidup kita pasti pernah mengalami patah hati terberat katanya. Kemudian kita juga sering kecewa terhadap sesuatu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bertahan pada tempat yang sama namun dengan rasa yang berbeda, atau apakah kita harus hijrah mencari suasana dan tempat yang lebih nyaman untuk diri kita? Nah, Raditya Dika dalam bukunya memberi judul Koala Kumal karena ia terinspirasi ketika melihat seekor koala di Australia yang kumal dan sedang termenung melihat habitatnya sudah rusak dan berbeda dengan saat ia dulu tinggal gitu. Nah, koala itu seperti sedang tercenung memikirkan apakah harus tetap tinggal di habitat yang sudah tidak nyaman atau pindah ke habitat lain, mencari habitat yang baru. Nah, ketika saya menangkap pesan dari buku Koala Kumal ini, kalau saya menyusun judul sebuah resensi, maka akan saya tulis seperti ini, move on ke dunia baru ala Raditya Dika, seperti itu. Mengapa saya pilih kata move on? Kata move on yang saya miringkan karena merupakan bahasa asing. Kata move on lebih terdengar kekinian bagi pembaca milenial khususnya. Nah, jadi saya memilih judul ini. Nah, contoh lain nih, ketika saya mau meresensi novel Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata. Sebagai informasi, novel Sang Pemimpi adalah novel lanjutan dari Laskar Pelangi ya. Kemudian ada juga lanjutannya novel Eden Sor dan novel Mariama Karpo. Nah, ketika membaca Sang Pemimpi, yang kebetulan ini juga sudah difilmkan dan salah satu pemeran tokohnya adalah Ariel Noah ya, kalau yang sudah menonton. Nah, novel Sang Pemimpi ini mengajarkan kepada saya ketika selesai membaca untuk kita jangan menyerah kalau kita memiliki mimpi. Semustahil apapun mimpi kita, setinggi apapun mimpi kita, itu tetap akan bisa teraih kalau kita tidak menyerah. Nah, jadi ketika membaca novel Sang Pemimpi ini, saya seperti ditampar untuk tidak menyerah apabila menghadapi kegagalan. Nah, seperti tadi nih. Makanan yang udah jadi mana dah? Dimsum juga belum jadi tuh. Ketika mau masuk room Webex ini, saya hampir didera kegagalan. Sambil berdoa itu semuanya alhamdulillah bisa teratasi. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Nah, inspirasi dari novel ini, lalu ketika saya ingin membuat resensi, judul yang saya pilih adalah Tiada Kata Mustahil Bagi Mimpi. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada pertanyaan, Bu, saya sulit menemukan judul. Bolehkah saya menyusun resensinya dulu dan memberikan judul terakhir? Ya, boleh saja.
Karena banyak juga penulis dan pengarang yang membuat karyanya dulu, baru memberikan judul yang pas setelah karyanya jadi. Seperti itu ya. Nah, berikutnya. Yang kedua dari unsur esensi adalah identitas buku. Nah, identitas buku ini memuat keterangan mengenai buku yang kita resensi. Apa saja yang perlu kita sertakan? Yang pertama tentunya ada judul bukunya apa. Kemudian penulisnya siapa. Kemudian penerbitnya. Kemudian tahun terbit beserta cetakan keberapa. Kemudian dimensi buku atau ukuran buku dan harganya. Nah, misalnya nih contohnya, saya meresensi buku Sang Pemimpi. Apa identitas buku Sang Pemimpi? Nah, ini ada di halaman kedua. Kalau kita membuka covernya, dibalik, nah di halaman keduanya itu sebelah kiri itu ada informasi mengenai identitas buku ini. Judulnya Sang Pemimpi, penulisnya Andrea Hirata, penerbitnya PT Bentang Pustaka. Kemudian cetakan ke-14 pada bulan Januari tahun 2008. Kemudian halaman Romawi 10 ditambah 292 halaman. Kemudian ISBN 9793062-924. Apa itu ISBN? ISBN itu adalah nomor buku ya, nomor buku yang terdaftar secara internasional. Ini singkatan dari International System Book Number. Jadi setiap buku ada ISBN-nya. Kemudian harganya berapa? Nah, harga ini penting sebab ini untuk memberikan informasi kepada pembaca resensi kita apabila mereka mau membeli buku ini. Nah, berikutnya yang ketiga dari unsur-unsur resensi adalah isi resensi. Nah, ini ya, isi resensi, isi buku adalah unsur ketiga dari isi resensi, seperti itu. Nah, apa saja yang termasuk isi resensi? Dalam isi resensi, kita bisa menyertakan ulasan singkat dari buku yang kita baca. Kita juga dapat menyertakan kutipan singkat secukupnya atau gagasan utama ya dari beberapa bagian. Kita juga bisa menuliskan rumusan kerangka bukunya. Nah, ini berlaku apabila bukunya itu misalnya berupa buku non-fiksi. Buku non-fiksi misalnya Kiat Menjadi Langsing. Nah, di dalam buku itu ada 15 bab. Nah, kita bisa merumuskan kerangka tiap babnya. Ini ada di bagian isi resensi. Nah, kita juga bisa menuliskan sinopsis ceritanya. Kalau kita meresensi buku fiksi seperti novel. Nah, selain sinopsis, kalau kita meresensi sebuah novel, pada bagian isi, kita juga dapat memberikan ikhtisar atau hal apa yang menarik novel. Kemudian juga perlu menambahkan analisis isi novel itu berdasarkan unsur-unsur dalam novel. Nah, unsur-unsur dalam novel termasuk unsur cerita pendek ya. Apa saja sih yang harus kita sertakan di dalam isi resensi itu? Nah, ini unsur-unsurnya. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ini pasti kelas 11 sudah akhir ya, sudah hatam ya tentang ini. Nah, di unsur intrinsik yang kita perhatikan ketika kita mau meresensi adalah kita amati temanya, penokohan, alur atau jalan cerita, kemudian latarnya, sudut pandangnya, gaya bahasanya, atau gaya penulisannya, dan amanatnya. Sedangkan unsur ekstrinsik itu unsur di luar cerita yang turut berpengaruh, yaitu ada kepengarangan, nilai agama, nilai sosial, nilai adat istiadat, nilai moral, dan nilai pendidikan. Nah, ini adalah unsur yang harus kita perhatikan ketika kita menuliskan isi dari resensi kalau yang kita resensi adalah novel. Seperti itu. Kemudian jelas ya, nanti kalau tidak jelas boleh bertanya saat sesi diskusi. Nah, berikutnya, ketika kita memperhatikan tema, kita bisa menggunakan stimulus pertanyaan, apa ya tema novel yang kita baca,
Kemudian ketika kita mau memahami alur, kita bisa menggunakan stimulus. Kira-kira pengarang ini menggunakan pola yang bagaimana? Apakah alur maju, alur mundur, atau alur campuran? Nah, begitupun dengan latar. Di mana ya terjadinya kejadian dalam novel ini? Bagaimana ya tokohnya? Kemudian apa sudut pandangnya? Kemudian apa sih amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang novel kepada pembaca? Lalu bagaimana gaya bahasanya? Apakah gaya bahasanya repetitif atau pengulangan? Banyak menggunakan majas, atau ungkapan, lain-lain. Nah, ini adalah bagian yang harus ada dalam analisis ketika kita membuat isi resensi kalau resensi kita adalah sebuah novel atau buku fiksi. Nah, lanjut. Bagian yang menjadi kunci dari sebuah resensi adalah bagian keunggulan dan kelemahan buku. Ibarat peperangan, ini adalah kunci dari sebuah resensi. Sebuah resensi harus dapat memberikan ulasan keunggulan dan kelemahan dari buku yang dibahas. Nah, mohon maaf sebelumnya pada peserta yang mikrofonnya belum di-mute, mohon bantuannya untuk mem-mute. Ada selamat datang buat rekan saya, Ibu Eno Kasana. Untuk murid saya, Fauzana Dina, mohon bantuannya untuk di-mute mikrofonnya. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi sebuah peperangan, keunggulan dan kelemahan buku ini adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah resensi. Nah, pada bagian keunggulan dan kelemahan ini, kita dapat menjelaskan apa keunggulan dan kelemahan buku ini ditinjau dari segi penggunaan bahasanya. Bagaimana bahasa yang digunakan, mudah dipahami atau tidak, seperti itu. Kemudian bagaimana penjelasan keilmuan dalam bukunya, komprehensif atau tidak. Kemudian bagaimana istilah-istilah yang digunakan, mudah dimengerti atau tidak. Itu dari segi isi. Nah, kemudian kita juga dapat menganalisis keunggulan dan kelemahan buku dari fisik bukunya. Misalnya, bagaimana kualitas kertasnya, apakah bagus atau gampang sobek. Kemudian, apakah ada ilustrasi gambar, kalau ada, menarik atau tidak ya. Nah, pada tahap ini, ketika kita memaparkan keunggulan dan kelemahan buku, dapat juga tahapan ini disebut sebagai tahap evaluatif. Seperti itu. Belum jelas ya, rekan-rekan hebat dan pelajar luar biasa pada siang ini. Nah, bagian terakhir yang harus ada dalam unsur sebuah resensi yaitu penutup. Nah, penutup itu dalam sebuah resensi dapat berupa isinya yaitu rekomendasi dan saran. Rekomendasi di sini maksudnya adalah jadi buku yang telah diresensi ini direkomendasikan untuk siapa? Apakah buku ini cocok untuk pelajar, cocok untuk anak-anak, apakah cocok untuk orang tua? Kemudian juga dapat diberikan saran, apakah buku ini layak kita beli atau layak kita baca, seperti itu. Nah, jadi ini adalah bagian penutup dari unsur resensi, terdiri atas rekomendasi dan saran, seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas. Saya lanjut. Nah, setelah unsur resensi, nah ini contohnya ya, mohon maaf, ini contoh dari paragraf penutup sebuah resensi yang isinya adalah rekomendasi dan saran. Nah, ini saya kutip dari bagian penutup resensi novel Sang Pemimpi tadi, yaitu novel ini begitu menginspirasi siapa saja yang sedang terjatuh karena pesimis terhadap mimpi. Jangan menyerah dan terus berusaha, walau sesulit apapun. Kira-kira demikianlah semangat positif yang kita dapatkan selesai menutup halaman terakhir novel ini. Novel ini direkomendasikan untuk semua kalangan, mulai dari pelajar hingga orang dewasa, terutama bagi mereka yang haus akan motivasi dan inspirasi. Hendaknya
kita dapat meniru kekuatan mimpi Ikal dan Arai. Nah, ini contoh bagian penutup dari resensi novel Sang Pemimpi. Ya, tadi kita sudah memasuki unsur-unsur resensi ya, jadi ada 5. Saya ulang, yaitu ada JIIKP, judul resensi, identitas buku, isi buku, keunggulan dan kelemahan buku, dan penutup. Nah, ini adalah unsur resensi. Kemudian kita masuk ke tahapan berikut, yaitu kebahasaan dalam teks resensi. Nah, apa yang dimaksud kebahasaan dalam teks resensi? Jadi, yang dimaksud kebahasaan di sini adalah ketika kita membuat resensi atau dalam sebuah resensi, ada beberapa unsur bahasa yang sering masuk, yaitu konjungsi penerang, seperti penggunaan kata bahwa, yakni, dan yaitu. Kemudian juga banyak menggunakan konjungsi temporal atau waktu, karena dia menceritakan kronologis ya. Jadi sering menggunakan kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebaban atau bisa juga disebut kausalitas. Kausalitas berasal dari kata kaus, because ya, yaitu karena sebab. Walaupun kuahnya dikit. Menggunakan yang keempat, menggunakan pernyataan berupa saran atau rekomendasi, karena di bagian unsur resensi ada saran dan rekomendasi. Nah, ini kata yang sering digunakan adalah jangan, harus, dan hendaknya. Nah, itu dari segi kebahasaan. Nah, berikutnya, Bu, saya pernah menemukan ada sebuah resensi yang bentuknya berbeda dengan apa yang saya paparkan pada siang hari ini. Nah, ada beberapa resensi memang yang berbeda, itu boleh-boleh saja, karena tadi resensi itu bentuknya adalah ulasan ya. Bentuknya adalah ulasan, review, esai, seperti itu. Jadi karangan bebas. Nah, untuk informasi, ada jenis-jenis resensi dibagi menjadi 3, yaitu resensi informatif, resensi deskriptif, dan Nah, resensi informatif adalah resensi yang singkat dari keseluruhan isi buku. Biasanya hanya terdiri atas sedikit paragraf. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh resensi informatif buku non-fiksi yang berjudul Menjaga Kesehatan dengan Memperhatikan Asupan Gizi. Nah, ini bagian identitas bukunya. Nah, kemudian ini adalah bagian isi bukunya. Di dalam 3 paragraf ini sudah mencakup bagian isi buku, gambaran secara umum, menampilkan keunggulan dan kelemahan buku, serta menampilkan penutup. Nah, jadi hanya 3 paragraf. Kalau di layar laptop atau handphone kita sekarang, ini kelihatan seperti banyak ya. Tapi kalau dicetak dalam kertas A4, ini tidak sampai 1 halaman. Nah, itu jenis yang pertama, yaitu jenis resensi informatif. Nah, yang kedua adalah, resensi deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Nah, ini resensi ini contohnya seperti apa? Seperti yang ada di media massa, koran ataupun majalah. Contohnya seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, ini contoh resensi deskriptif. Jadi si presensi sudah mulai menjabarkan isi secara detail dari karya yang diresensi, dari novel ayah ya. Namun izin Bu, waktu iya, Pak, tinggal ya, Pak. 10 menit lagi Bu, menuju habis Bu. Oh ya, siapa Iman? Ya, Belum pertanyaan ya. Siap, ya. makasih. Terima kasih Pak Iman. Sedikit lagi. Ya, terima kasih. Ya. Nah, kemudian ini narasi judul resensi ini adalah narasi kehidupan manusia Belitung. Nah, ini contoh resensi deskriptif. Jadi mulai ada penjelasan secara deskriptif ya, isi dari novel ini. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah jenis resensi kritis.
yaitu resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Nah, pada resensi kritis ini eh, isinya eh, tentang keilmuan tertentu ya. Biasanya objektif dan kritis dalam menilai buku. Nah, ini isinya biasanya panjang nih. Nah, jadi contohnya ini nih, resensi kritis pada novel Sang Pemimpi. Nah, ini bagian identitas. Kemudian setelah identitas dia menambahkan pratinjau atau hal-hal menarik dari novel. Misalnya menyatakan kekaguman presensi terhadap Andrea Hirata yang begitu cerdas dan luar biasa apik dalam menyusun rangkaian cerita. Nah, berikutnya bagian sinopsis juga dari novel Sang Pemimpi ini dijelaskan dengan begitu gamblang dan jelas, sangat rinci ya, dari awal yang mewakili keseluruhan novel. Kemudian bagian unsur intrinsik dibahas satu persatu. Kemudian sampai ke bagian unsur ekstrinsik, ini juga dibahas satu persatu, nilai-nilai apa yang terkandung di dalam novel tersebut. Dan kemudian terakhir ada keunggulan kelemahan, ini juga dijelaskan secara rinci dan penutup. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari resensi kritis. Itu kalau dalam bahasa ilmu sastra Indonesia disebut kritik sastra. Nah, kritik sastra ini ada seorang sastrawan yang sering melakukannya, namanya H.B. Yasin ya. Beliau dijuluki Paus Sastra Indonesia. Jadi, kalau buku kita sampai dibuat resensinya oleh beliau, itu nilainya akan naik, berarti buku itu berkualitas. Nah, kemudian H.B. Yasin membuat sebuah pusat dokumentasi sastra. Ini ada di Taman Ismail Marzuki. Nanti kapan-kapan boleh main ke sana. Di sana banyak dokumentasi tentang kritik sastra, resensi kritis ya, dan lain-lain. Nah, baik Bapak, Ibu, rekan-rekan hebat, serta para pelajar yang luar biasa, demikian saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya mungkin kita bisa sharing melalui sesi diskusi. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Bapak Iman Nugraha SPD. Terima kasih Pak Iman. Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengarkan tentang berbagai macam tentang resensi ya. Aduh, subhanallah, kalau saya dengar kalau bahasa tentang Andrea Hirata, subhanallah sekali ya. Oke, untuk para partisipan mohon maaf ya. Mohon maaf kondisinya. Baik, Iman, ada suara yang bocor. Siap. Oke, maaf. Oke, adakah pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian? Untuk para partisipan, jika untuk ada pertanyaan boleh mengacungkan tangan, karena sampai sekarang belum ada yang mau bertanya. Mungkin gini saja, Bu Yus, saya mau bertanya Bu Yus berkaitan dengan resensi. Oke, menurut Ibu ya, ketika Sang Pemimpi, ketika ditulis oleh Andrea Hirata, apa sih yang Ibu dapat simpulkan tentang para pejuang yang meraih mimpi itu di Sang Pemimpi itu, Bu? Ya, baik, terima kasih Pak Iman. Ya, langsung ini ya, saya sharing jawabannya. Nah, ini pendapat saya tentang novel Sang Pemimpi. Nah, jadi ini ya, di bagian penutup saya menjelaskan. Nah, jadi ketika saya membaca novel Sang Pemimpi, itu ketika saya menyusun resensinya, yang terasa kepada diri saya adalah saya ingin menyampaikan kepada para calon pembaca novel itu, untuk di dalam novel itu, kita akan diberikan inspirasi yang luar biasa ketika kita terjatuh atau sedang gagal atau kita pesimis terhadap mimpi kita. Nah, itu di sana kita seperti diberikan semangat gitu, bahwa kita jangan
langsung menyerah kalau menghadapi kesulitan atau kegagalan. Kita harus bangkit lagi dan terus memotivasi diri kita agar kita bisa meraih mimpi-mimpi seperti halnya Ikal dan Arai, dua orang dalam cerita sang pemimpi yang berasal dari Belitung yang memiliki mimpi untuk menuntut ilmu di negara Eropa, dan akhirnya mereka dengan kekuatan mimpi itu dapat mewujudkan mimpinya hingga sesuatu yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Nah, jadi seperti itu Pak Iman. Jadi ketika membaca buku ini, yang ingin saya buat dalam resensi adalah agar pesan inspirasinya itu sampai kepada calon pembaca buku sang pemimpi ini. Seperti itu Pak Iman. Halo Pak Iman. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Ini totalnya sampai 50 partisipan ya yang mengikuti. Ayo coba ajukan pertanyaan. Kalau yang bisa mengajukan pertanyaan boleh mengacungkan tangannya biar saya langsung bisa menilai. Oke, kepada partisipan ada yang mau bertanya? Oke Pak Iman, mungkin kalau tidak menuliskan di chat bisa unmute-kan mikronya, mungkin bisa bertanya langsung begitu. Ya sok, untuk Bapak, Ibu ataupun adik-adik siswa SMKN 1 yang ingin bertanya silahkan mengajukan tangan, angkat tangannya biar dari host Bu Dwi bisa menghidupkan mic-nya. Oke. Bu Dwi, ada pertanyaan nggak Bu Dwi? Menurut Bu Dwi ini sangat inspiratif sekali tentang presensi ini. Ada? Baik, Adakah? Ilmunya luar biasa nih Pak Iman. Bu Yus menilai karya dengan resensi. Ya, terima kasih Bu Dwi. Nah, jadi Bu Dwi, halo Bu Dwi. Ya. Halo Pak Iman, Bu Dwi. Iya, siap. Ya. Jadi dalam rangka mengisi work from home atau kegiatan belajar di rumah, bekerja di rumah, berdoa di rumah dalam penanganan COVID-19 ini, kita bisa nih sambil membaca buku-buku, kemudian iseng-iseng kita menulis resensinya, kita bisa membagikannya atau men-share-nya di blog kita, atau kita iseng-iseng mengirimnya ke media massa gitu. Barangkali keisengan itu bisa menghasilkan begitu Bu Dwi, Pak Iman. Seperti itu ya. Baik Bu Yus. Ya. Mungkin saya bertanya, Pak Iman ya mohon izin. Bu Yus. Iya, siap Bu. Ya, siap. Oke, baik. Kalau Oke, silakan Bu. Baik. Kalau misalkan kita mengadakan resensi nih Bu, kita menulis resensi. Ketika kita mau upload ke blog kita, apakah kita perlu izin dari pengarangnya atau penerbitnya tidak Bu Yus? Atau emang kita bebas mengupload resensi kita? Demikian. Ya, terima kasih Bu Dwi pertanyaannya ya. Nah, setahu saya, ini sepemahaman saya, mungkin ada yang lebih tahu atau ada yang ingin meng-share pengalaman lain. Setahu saya sih, karena ketika sebuah karya itu sudah dilempar ke publik, kepada halayak, maka karya itu menjadi milik halayak, seperti itu. Nah, jadi menurut saya boleh-boleh saja kita meresensi buku tanpa bilang dulu kepada pengarangnya, seperti itu. Nah, hanya saja yang perlu kita perhatikan, ketika kita menuliskan resensi, kita harus menuliskannya secara objektif. Itu kuncinya. Jadi ketika kita mengemukakan keunggulan dan kelemahan dari suatu karya, itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Tidak semata-mata mengkritik, namun memberikan saran membangun dan juga berdasarkan keilmuan ya yang kita pahami. Seperti itu Bu Dwi. Kira-kira jawabannya. Oke, baik. Bu Dwi gimana? Iya, baik Pak Iman. Berarti artinya dalam hal apapun termasuk menilai karya, kejujuran itu penting. Gitu Bu Yus berarti ya. Kita harus objektif dan jujur dalam menilai suatu karya. Baik Bu Yus, terima kasih jawabannya, keren sekali. Oke. Terima kasih Bu Dwi. Yang ini partisipan nggak ada yang bertanya sama sekali. Tapi ini untuk melihat waktu juga sudah menunjukkan pukul
13.35. Oke, mungkin closing statement aja ya Bu ya. Kelihatannya ini pada malu-malu ataupun seperti apa nih? Nggak ada yang Ya lagi mengajukan pertanyaan. Ataupun Ibu, saya kasih waktu untuk closing statement berkaitan dengan resensi ini, Ibu. Sebelum ya. saya serahkan lagi kepada siap. Ya, mangga Ibu, Bu Yus. Terima kasih Pak Iman. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan hebat, serta para pelajar istimewa, konsep melakukan penilaian karya melalui resensi itu sama seperti kita memberikan apresiasi terhadap sebuah karya. Nah, dengan adanya resensi, maka sebuah karya akan lebih bernilai. Nah, ketika kita belajar membuat sebuah resensi, maka kita sama juga dengan mengembangkan kreativitas kita dalam menilai sebuah karya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Buah durian, buah selasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada umur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Oke, siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yus. Waduh, Bu Yus bisa melaksanakan, kalau boleh bilang ini Bu Yus ini ibunya pantun. Setiap kali pasti ada pantun. Tidak kalah dengan Bu Yus. Sebelum saya menyerahkan kembali ke pihak host yang punya rumah, ada juga pantun. Ikan sepat. Pantun, Pak, ya? Oke, ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Oke, maklum saya belum bisa untuk berpantun. Oke, terima kasih Bu Yus dan rekan-rekan hebat sekalian, Bapak, Ibu guru, serta adik-adikku ataupun boleh bilang siswa-siswa yang hebat. Kita tutup acara ini untuk room ataupun saya sebagai moderator. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah. Itu bukan maksud saya untuk membuat hati terluka karena ini bahasa Indonesia ya. Oke, mohon dimaafkan agar senantiasa kita selamat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, saya sebagai petugas moderator mengucapkan terima kasih kepada Bu Yus yang telah berbagi ilmunya, yang mudah-mudahan ini sebagai jalan kita untuk mendapatkan ridha Allah. Oke, ditutup. Sebelum saya dikasihkan ke Bu Dwi, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dwi, roomnya saya kasihkan ke Ibu lagi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yus dan Pak Iman yang luar biasa pada siang hari ini. Demikian Bapak Ibu guru hebat, juga kakak-kakak yang hebat, Fikon pada siang hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apabila Bapak Ibu guru, kemudian kakak-kakak juga kurang puas atau ingin pertanyaan kembali kepada presenter kami, mungkin bisa langsung ke chat beliau. Demikian ya kakak-kakak dan Bapak Ibu guru hebat. Baik, semoga hari ini hari yang penuh kebahagiaan, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tetap di rumah, dan semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan bahagia. Karena moderator tadi menutup dengan ikan-ikanan, saya juga punya ikan, Pak Iman, ikan kakap, ikan Ya, siap, patin. Bu. Mohon maaf lahir batin ya. Demikian Bapak Ibu semua. Mohon maaf lahir batin. Kita akhiri Fikon pada siang hari ini. Saya sebagai host menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat, juga kakak-kakak yang luar biasa yang pada siang hari ini berkunjung ke Fikon kami. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, baik. Baik, Siap. Terima kasih. Bapak Ibu boleh meninggalkan room kami sampai ketemu di pertemuan Saya mohon akan izin. datang, ya. Baik. Mohon izin Ya, baik Bu meninggalkan Yus. room ya Bu Dwi. Terima kasih Kak Iman semuanya yang sudah berpartisipasi.